Masjid Madinah rembang petsago, bak tengah nanggrau bak pusat donya. Dalam masjid na urang ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah, di Rasulullah di sinan kubu. Umat Islam kedan gelangkah, gejak ziarah bajut-jut waktu. Dilen masjid pengesi lepah, ijongan mirah gepasang lampu. Putih ngan kuning syahya jerelah, kebitat indah wateta. Masjid Madinah rembang petsago, bak tengah nanggrau bak pusat donya. Dalam masjid na urang ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Nabi nasidro sahabat na dua. Dalam masjid menggantungkan deh syahya meble-bleban bintang timu. Wate tata mengsenang tat hate, kipah dum sare angin meruru. Binteh masjid ngecet ngan ilmu, cuaca pengeh tak meble-ble. Tang yang bak tameh mucule uke, bungong bakkan de memacam laku. Masjid Madinah rembang petsago, bak tengah nanggrau bak pusat donya. Dalam masjid na urang ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Nabi nasidro sahabat na dua. Enggak lihat, karena enggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuman sampai bahu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya dua riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya, yuhazi sampai sejajar udhunaihi. Allahu Akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu, tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya dua, sampai daun telinga, Allahu Akbar, atau sampai bahu, Allahu Akbar. Yang enggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab. Tentang meletakkan tangan di dada 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan, mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar. Ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar.
Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas, tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik sholatnya main-main. Jangan ntar maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu besok subuh Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu nggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal was'i, digenggamkan pada pergelangan tangan. Was'i. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang nggak belajar, sholat tarawih khususnya, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia nggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca basmalah 3 versi. Syafi'i jahar, Hanafi, Hambali sir, Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram enggak pernah baca doa bismillah jahar. Tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah. Rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada.
Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Mentang-mentang baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kamu tadi bismillahnya nggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang nggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz.